Ada rumor kalau PPN bisa turun gara-gara statement Pak Menteri Keuangan yang bilang nanti kita lihat bisa nggak kita turunkan PPN untuk mendorong daya beli masyarakat. Kabar bagus sebenarnya. Dan beberapa saham sektor retail juga menguat beberapa hari ini. Jadi nggak salah kalau ada cocokmologi dari rumor PPN bisa turun ini. Jadi sentimen positif buat MAPI, MAPA, AMRT, S Hardware itu ya. Pertanyaan yang sering muncul adalah masih bisa naik nggak? Dan masih aman nggak kalau beli sekarang? Kita akan bahas dan tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner of Pintra Sekuritas. Dan kita bahas ISG-nya dulu. Hari ini menguat 0,9%, tutup di 8124.76. Higher low candle-nya satu candle yang cukup oke sebenarnya. Membuka peluang untuk balik ke atas lagi ya. Dan kita perlu lihat dalam waktu dekat ke depan ini, besok, minggu ini sisa besok doang ya, Jumat. Dan di dalam waktu dekat di minggu depannya lagi, kita perlu lihat senaik-naiknya IHSG ini apakah cuman tertahan di sekitar 8200-an ini atau berhasil breakout 8288 dan tutup di atas itu. Ketika berhasil tutup di atas 8288 ada break structure dan lanjut uptrend. Kalau enggak ya udah berarti skenario terdekat yang paling optimis adalah sideways dulu di jangka pendek maksud saya ya. Ya sideways dulu. Jadi ya tetap stay safe lah buat yang lagi trading terutama jangka pendek, dan buat yang lagi incer saham-saham big cap siapin pelurunya gitu ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ke depan ini masih enak marketnya sehingga buat yang trading juga masih lebih mudah gitu ya. Sekarang kita bahas saham yang udah kasih cuan. Happy cuan dulu kita, ada beberapa saham yang mau saya bahas. Dua saham dulu lah ya. Yang pertama masih NCKL. Bukan pom-pom tapi tadi pagi waktu live Instagram, waktu live trade pagi maksud saya. Kok pagi ya? Ya pagi sih, seingat saya pagi dah. Seingat saya nih NCKL di spill deh ya, jam 10-an sih. Itu di spill boleh dibeli lah sekitar waktu waktu tadi sebut itu harga di 12.20 dan sempat naik sampai 12.70, tutup di 12.50. Setidaknya karena tujuan belinya tadi yang di pas waktu nge-spill NCKL itu untuk fast trade aja ya. Udah ada cuan paling enggak ya 2%. Lumayan lah ya, namanya fast trade. Dengan buat yang masih ada barang dari modal bawah, misal di 1090 karena beberapa waktu yang lalu sempat ada strategi beli di 1090, sekarang udah floating profit lumayan. Itu ya. Jadi berapa tuh paling enggak ya 14%-an udah di kantong lah ya. Maksudnya udah bisa dikantongin. Dengan hari ini tutup di 12.50, ini satu hal yang bagus nih, peluang untuk lanjut ke 1300-nya jadi makin besar dan mudah-mudahan lancar ke sono ya. Buat yang udah jualan karena belinya cuma buat fast trade, happy cuan. Buat yang belum punya lagi, yang masih ada barang dan masih simpen, trailing stop ya, sebawah-bawahnya di 1200 gitu aja. Next, sekarang kita bahas CSRA. Nah, kalau ini saham yang ada di dalam list rekomendasi 2 hari yang lalu tanggal 14 Oktober, beli di 880, stop loss di bawah 840 dan targetnya cuma di 1000 waktu itu ya. Yang di strateginya ada di dalam list rekomendasi, targetnya cuma di 1000. Dapat barang tanggal 14 Oktober juga dan hari itu turun. Tutup di 845. Sempat nyenggol 840, alhamdulillahnya nggak ke bawah 840. Dan besokannya membal. Hari ini lunas target 1000. Happy cuan lah. Kalau masih ada barang, jangan lupa pasang trailing stop sebawah-bawahnya 1015, 1010 itu ya. Hati-hati karena ini volume bid offernya cenderung tipis karena memang nggak segede misalnya SIMP, LSI gitu ya. Jadi hati-hati ini. Kemudian udah, sekarang kita bahas stock IDS kemarin. Pertama ACES. Nah, strategi kemarin
yang ada di dalam list rekomendasi tanggal 16 Oktober adalah ngantri di 426 dan 420. Dua-duanya disamperin nih. Buat yang udah punya barang atau mungkin dapat dua-duanya di dua harga itu, hold dulu aja nggak masalah selama nggak turun dan tutupan ya di bawah 412. Kalau cuman turun misal sampai 410 atau 408, tutupan 412, 414 atau di atasnya, hold dulu nggak masalah. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini berhasil membal. Target TP1 ada di 456. Next 456 458 lah ya target TP1. Next yang kedua ada MTech tuh yang kemarin. Nah, strateginya ngantri buat yang belum punya barang aja. Buat yang udah punya barang ya udah disimpan. Ngantri belinya di buy break 1370 sih ya strateginya. Tapi karena tadi itu open gap up dan keluar ini pun di 1385 jadi belum dapat barang. Buat yang masih minat incer MTech antriin aja 1370, 1375 tuh nggak masalah. Stop loss di 1225 itu ya. Next ada energi, ini juga belum dapat barang karena sebenarnya sih area belinya di kotak hijau ini nih. Tadi pagi sempat dites lagi low-nya di 995, cuman karena stop loss-nya di bawah 880, kalau belinya di 995 atau 990 buat saya pribadi itu agak gede, jadi saya pilih 950 area belinya supaya meminimalisir risiko, lebih sempit stop loss-nya dan ya nggak gede-gede gitu ya. Tapi kalau masih sanggup diterima tuh beli di 1000 atau 990, stop loss di bawah 880 minimal kan berarti 875 ya. Ya monggo. Itu aja sih. Next SMGR, ini nih yang supirnya kacau nih. Sorry, maksudnya ini hari ini tutup di 2420 melemah 5,5%. Ya strateginya ngantri 2490 disamperin loh. Samperin malah tutup 2420. Ini hati-hati kalau sampai besok atau dalam waktu dekat ke depan ini lanjut turun dan tutupan di bawah 2390. Kalau cuman breakdown 2390, misal turun cuman sampai 2380 atau 2370 gitu, tutupan 2390, 2400, 2400 sekian gitu aman, hold dulu aja nggak masalah. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini membal dan saya incar target TP-nya di 2700-an dulu ya, 2700, 2730 gitu. Next udah, sekarang kita bahas ini nih ya. Nah, celetukannya Pak Pur. Jadi gini, ceritanya tuh waktu konferensi pers APBN edisi September 2025, Pak Purbaya itu bilang, nanti lihatlah bisa nggak kita turunkan PPN. Tujuannya itu untuk mendorong daya beli masyarakat ke depan. Bener sih, karena APBN kita tuh mostly masih di-drive oleh belanja. Gimana caranya biar belanjanya naik? Salah satu caranya, atau bukan salah satu caranya, tapi gimana cara biar belanjanya naik? Nah, dengan kalau misalnya PPN-nya itu turun beneran, otomatis itu menstimulus masyarakat untuk lebih berani belanja gitu sih ya. Dan ya ini belum tentu turun loh, karena dia juga bilang kalau dia sendiri bilang belum bisa pede percaya diri ya, belum bisa percaya diri mangkas PPN karena ya setoran pajaknya itu di akhir September 2025 itu masih ada turun-turunnya ya, bahasa ekonominya masih ada kontraksi gitulah ya. Tapi dari statementnya kemungkinan besar sih nggak naik lah tahun depan. Itu satu hal yang bagus juga. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan upaya-upaya yang mau diupayakan, kebijakan-kebijakan yang mau diupayakan itu lebih bisa menaikkan atau meningkatkan rasio pembayaran pajaknya ya, daripada meningkatkan angka persentase pajak yang dibayar. Itu sih. Mudah-mudahan. Karena PR kita meskipun misal PPN 11% gitu ya, tapi yang belanja makin dikit pun itu juga percuma. Nggak jadi solusi juga. Opini pribadi saya gitu. Oke, dan beberapa saham emiten retail seperti MAPI, MAPA, AMRT, S Hardware gitu ya, jelas dapat sentimen positif. Ya, jelas lah ya. Dan untuk jawab dua pertanyaan di awal tadi tuh, yang masih bisa naik atau enggak, kemudian masih aman enggak beli sekarang,
kita perlu lihat respon marketnya sekarang. Ini kan masih rumor ya, belum tentu turun juga. Jadi kita sangat perlu lihat respon marketnya. Mau gimana pun market yang paling benar, jadi kita lihat respon marketnya. Edge Hardware udah dibahas di awal tadi ya. Jadi kita bahas pertama MAPI dulu lah. MAPI ini sebenarnya pernah ada strategi yang muncul di dalam list rekomendasi. Seingat saya setidaknya belinya itu di 11.40-an dah. Sekitar itu, stop loss di bawah 10.75. Dan targetnya saya nggak incer terlalu banyak sih, sekitar 1.200 sekian sampai 1.300. Nah, hari ini tutup 12.50, itu satu hal yang bagus. Mudah-mudahan dalam waktu dekat berhasil ke 1.300 ya. TP-TP dulu boleh sih. Jadi kalau misal pertanyaannya masih bisa naik atau enggak, masih ada nih peluang naik ke 12.70. Hari ini berapa? 12.65. Nah, masih ada kemungkinan naik ke 12.70 paling enggak ya. Kenapa gitu? Karena di highest September itu highest close September ada di harga 12.70 yang masih memungkinkan untuk dites. Kemudian di sini juga ada area 1.300-an yang juga masih memungkinkan untuk dites dan direspon jadi resisten ketika harga nyampe situ lagi. Jadi mudah-mudahan nyampe situ. Kemudian pertanyaan kedua, masih aman nggak dibeli sekarang? Kalau beli sekarang saya nggak minat sih ya beli sekarang, MAPI di harga sekarang. Kecuali ya cuman untuk fast trade doang dengan batas resiko di 1.215, 1.210 itu masih oke lah. Nah, jadi kalau misalnya ini besok MAPI bisa lanjut ke atas 12.65, ada peluang ke 1.300, stop lossnya itu tadi. Tapi buat saya itu udah rasionya nggak masuk ya. Opini pribadi saya itu udah nggak masuk karena ya targetnya udah tinggal segini aja. Target yang tanda kutip rasional dicapai, masuk akal dicapai gitu, dengan stop loss yang segitu, rasionya kurang oke lah dibandingkan dengan strategi sebelumnya yang beli di 11.40-an, 40 atau 45, kemudian stop loss di bawah 10.75 dan target di 1.300 minimal. Itu rasionya 1:2, potensi rewardnya minimal 2 kali dibandingkan dengan risiko. Itu sih. Nah, si matanya terakhir di spill itu kemarin seingat saya waktu harga masih di sekitar 570-an ya. Nah, jadi kalau misalnya masih ada yang simpen nih, nggak apa-apa di hold dulu. Stop lossnya di bawah 540 dan boleh juga pasang trailing stop. Pasang trailing stopnya di mana? Di sini aja. Kita lihat strukturnya di intraday ini pullback terakhir 590. Jadi kalau ke bawah 590 ya exit ya. Misal punya modal di 575, terus kejual di 585, itu masih ada cuan sih, ketutup fee dan plus ada cuan dikit, minimal sih nggak rugi ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini masih lanjut ke 650, 660-an. Target saya seingat saya di situ dah 650 dah ya. Karena ya ini kalau dibandingkan dengan bukan dibandingkan, tapi kalau dilihat dari strategi yang pernah muncul, minimal yang terakhir kemarin lah, itu rasionya masih oke. Dan sebelumnya seingat saya juga pernah ada strategi yang belinya di 550-an ya, atau mungkin di bawah itu, saya agak-agak lupa, tapi pernah ada strategi yang muncul di list rekomendasi bulan September lalu. Stop lossnya di bawah 505 dengan target juga sama di sekitar 600-an, 650, 660-an ya. Nggak incer target terlalu tinggi dulu, dan itu juga masih potensi rewardnya masih 2 kali dibandingkan dengan resiko. Nah, kalau baru mau beli sekarang, coba tungguin di 575, kemudian stop lossnya di bawah 540 aja. Itu sih ya, mudah-mudahan besok ini bukan membal, tapi maksudnya lanjut ke atas. Dan ketika besok berhasil naik ke atas 625, itu juga bisa dimanfaatkan buat fast trade atau nyopet dengan stop loss di bawah 590 yang ikut swing intraday-nya. Itu sih ya. Next ada AMRT sekarang. AMRT doji candle hari ini meskipun higher low dan tutup seperti penutupan kemarin. Ya, ini seingat saya juga pernah ada strategi yang belinya itu 1840 pernah malah. Kemudian yang setinggi-tingginya itu di 1900-an lah ya, 1910, 1905 itu. Ya, targetnya juga nggak terlalu tinggi, cuman incer di 2300. Kemudian saya juga pernah bahas ya, waspada di sekitar 2170, 2200-an. Nah, oke, sekarang udah nyampe 2200-an, bertahan di situ.
Kemudian pertanyaannya, masih ada peluang untuk lanjut naik gak? Tetap ada selama dia nggak kempes lagi ya ke 2100. Jadi kalau misalnya mau pasang trailing stop, punya barang dan masih mau hold, boleh banget pasang trailing stop ya. Di inilah kita lihat strukturnya lah ya. Seenggaknya setidak-tidaknya di 2150 lah, sedikit lebih bawah sih oke, nggak apa-apa. 2150 boleh, karena di intraday ternyata ini ada struktur pullback terakhir di 2160. Kalau ke bawah itu ya ada peluang terkoreksi dulu ke bawah dikit-dikit itu ya. Jadi pasang trailing stop situ boleh. Mudah-mudahan sih nggak pakai ke bawah dulu. Ini kan doji nih. Ketika berhasil nembus ke atas 2270, 2300-annya jadi lebih besar peluangnya untuk disamperin. Tapi kan tinggal dikit nih. Jadi buat jawab pertanyaan yang kedua, masih aman dibeli sekarang atau enggak? Saya pilih nggak beli yang ini. Gitu ya. Mudah-mudahan cukup menjawab lah. Oke, ini doji, jadi kalau tembus ke bawah range candle tanggal 16 ini ya udah exit, nembus ke atasnya ada peluang ke atas jadi lebih besar tuh ya. Oke, sekarang kita bahas saham yang di request di kolom komen. Ada beberapa saham yang di request di kolom komen. Yang pertama BKSL. Pertanyaannya sih pengen buyback ya, aman atau nggak pengen buyback di 123 kalau saya nggak salah ingat. Jawaban saya sebenarnya masih sama seperti yang kemarin sih. Ini tren masih naik, masih uptrend ya. Objektif aja, ini masih uptrend. Kemudian ini ada setup, dan selama nggak turun tutup di bawah 122 ya setup ini masih bisa dipakai. Mau ngantri di 123 pun nggak masalah sebenarnya, dan itu low risk. Tapi ingat, kalau sampai turun dan tutup di bawah 122 karena itu buyback, saya akan pilih exit. Kalau ternyata tutup di 121, 120 gitu ya, exit nggak masalah. Toh cuman ngurangin cuan yang kemarin doang. Jadi kuncinya di sini sekarang untuk strategi berikutnya adalah berpikir realistis. Gitu. Supaya equity-nya selamat, supaya portonya selamat. Semakin bisa berpikir atau semakin nggak ke distract tuh ya, jadi mampu berpikir realistis, akan selamat tuh. Beli di sekarang pun sebenarnya nggak masalah. Toh ini udah 2 rit ya. Sebelumnya kan pernah ada strategi yang beli di 131, ada di list rekomendasi juga ya. Beli di 131, target 150-an, dapat sekali. Kedua disamperin lagi 131-nya, 150-annya dijemput lagi 2 kali. Ini yang ketiga kali nih, ngetes 130-annya, 131 gitu. Beli sekarang boleh nggak? Nggak masalah sebenarnya, stop loss-nya juga masih sama di bawah 122. Dan kalau kena stop loss gimana? Ya exit. Toh masih cuman ngurangin cuan yang kemarin aja. Apalagi kalau plan-nya itu ngantri di 120-an ya. Entah 126, 125, 123, nggak masalah. Tapi yang jelas ketika turun tutup di bawah 122, opini pribadi saya akan pilih exit, karena ya itu berarti setup ini udah batal, dan kedua belinya buat buyback kemudian udah gagal, ya udah exit, cuman ngurangin cuan yang kemarin doang. Tuh. Semoga menjawab ya. Next, Cegas. Nah, si Cegas pertanyaannya ada setup nggak? Gitulah ya kira-kira ya. Setup sih ada, tapi di bulan April yang lalu udah nyamperin level pre-entry, naik sudah sampai ke target TP2 di 168, kemudian terkoreksi. Area hijau ini sebenarnya area beli nih. Tapi hati-hati ketika membal dan naik nyampe ke area 156 ya. 150-an lah, 156 ini area yang masih sangat mungkin jadi resisten. Karena kenapa? Kalau kita lihat perjalanan harga turun sejak puncak September sampai sekarang, zigzagnya kelihatan ya. Inilah, nah ini kan bla 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 bla, nah ya. Dan di sini juga terlihat dengan jelas 156 ini direspon jadi resisten beberapa kali, 1, 2, 3, 4. Jadi ketika harga nyampe 150-an lagi, masih sangat mungkin area tersebut direspon jadi resisten, kecuali berhasil di breakout, tutup bertahan di atas itu, enak tuh. Jadi kesimpulannya adalah, oh ya satu lagi, ini ada insidernya beberapa hari terakhir. Naik ke atas 144 itu ada peluang yang lebih besar untuk ke 150 sampai 156 itu tadi. Turun ke bawah 134 ya berarti ke bawah dulu lah ya. Cuman kalau kita lihat strukturnya, pullback terakhir di 117 tuh. Jadi sebenarnya selama nggak ke bawah 117 tuh masih ada peluang balik ke atas lagi.
Ya, tapi ya itu tinggal diatur money management, risk manajemennya lah. Kalau misalnya belinya buy break 144 agak konyol sih menurut saya, kalau stop loss di bawah 117 itu gede sekali. Jadi ya kalau ternyata setelah naik atas 144 sorry, terus breakdown 134, nggak ada salahnya exit dulu, evaluasi kayak atau santai dulu, ngelihat dulu ini ada sinyal beli lagi atau enggak. Kalau ada yang mau dibeli boleh, kalau nggak ada ya udah itu ya. Next, Wifi. Si Wifi hari ini masih melemah ya, tutupan di 3240, melemah 1,8%. Menang tender sih, tapi sell on news ya. Waktu kemarin berita diumumkan dia langsung balik arah turun kenceng banget lagi. Kemudian kalau kita lihat strukturnya di daily ya, ini 3140 nih penting diperhatikan. Kalau dia di breakdown ditembus, maka peluang untuk terkoreksi lebih dalam itu ada, jadi lebih besar. Selama nggak ke bawah 3140, bolehlah kita cari-cari trigger atau price action yang di intraday-nya gitu ya, untuk dijadikan alasan bikin strategi trading yang baru gitu. Kalau misalnya belum punya barang gitu asumsinya. Itu sih, sesimpel itu. Dan naiknya hati-hati ketika udah nyampe 3800-an. Jadi 3800 sampai 3900-an lah ya. Ketika udah nyampe area itu lagi, hati-hati tuh. Syukur-syukur di breakout bagus kalau berhasil breakout. Kalau enggak breakout tuh yang jadi PR, dari rejection gitu ya. Ya, exit. Kemudian berikutnya MDLN. Si MDLN ini oke, inside bar beberapa hari belakangan ini ya. Sorry. Pantes perasaan udah saya coret-coret tadi. Nah, ini dia MDLN-nya. MDLN baru bangun dari 50 dia. Terus, nah ini 61 masih direspon jadi support. Terus hari ini inside bar. Sederhana sini gampang ya. Naik ke atas 64, peluang untuk ke atas lagi tuh akan jadi makin besar ya. Nggak bisa bilang terlalu banyak dulu ya naiknya ya, paling ya 69 70 itu dulu lah. Tapi kalau breakdown 61 itu hati-hati, ada peluang ke 50-an nya lagi ya. Iya sih, ada peluang ngetes area-area sekitar sini lagi lah, 50 berapa tuh, 57 situ ya. Jadi kalau misalnya udah ada barang, stop loss atau trailing stop pasang di 60 atau kasih toleransi dikit di bawahnya ya nggak apa-apa kalau masih bisa lebih longgar money management atau risk manajemennya itu ya. Yang berikutnya ada Seger. Nah, Seger hari ini seger nih, menguat 4,5%, tutup di 370. Mudah-mudahan berhasil breakout 386. Cuman kapan saya nggak tahu ya. Yang jelas ini saham beberapa bulan terakhir masih sideways dan volumenya lumayan nih ya. PR-nya cuma harus breakout 386 aja lah supaya lebih enak tuh ke atasnya. Jadi ya kalau ada barang, sepertinya ada barang dah ini. Modalnya 330-an ya, 332 atau berapa itu. Hold dulu sih boleh, kalau mau pasang trailing stop di bawah low hari ini juga boleh di 348 gitu ya. Bawah-bawahnya 340 juga boleh. Intraday coba kita lihat ngapain ya. Ini kan ada strukturnya di sini. Jadi 350 lah ya kalau mau pasang trailing stop situ. Jadi kan masih ada cuan. Mudah-mudahan sih segera breakout 386 ya. Ini volumenya lumayan loh. 2 hari ini naik, volumenya gede-gede loh. Semoga di breakout. Dan targetnya, target TP1 itu ada di 470. Cuman ini hati-hati. Ada area-area yang masih memungkinkan jadi area resisten ya, di sekitar 450-an. Dan target TP2 mah jauh di 600-an. Ya. Udah, sekarang kita bahas saham yang masuk ke dalam list rekomendasi untuk besok, hari Jumat 17 Oktober 2025. Ada 4 saham lagi, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Dan saham pertama ada AMMN. Buat yang udah jualan pengen buyback atau baru ngelihat dan minat beli AMMN, nah ini strateginya boleh dipakai. Gini ceritanya, hari ini AMMN menguat 9,3% setelah kemarin itu merah ya 2 hari. Nah ini oke sih sebenarnya. 2 hari merah, merah tutup di 7925.
area hijau ini bisa dijadikan area beli nih, entah itu buat buyback atau buat ya pokoknya belilah ya. Nah, strateginya buat yang minat, ngantri aja belinya di 7650 boleh, stop lossnya di bawah 7075 dan mudah-mudahan sih lancar ya ke sini. 8800-an itu target full cycle dari setup yang kemarin terbentuk di akhir September ya. 8800-an. Dan ini masih memungkinkan jadi sideways juga kan, range bawahnya di sekitar 600-an, atasnya ya 9000 lah kalau kita mau gampang ngomong angkanya biar enak gitu. Jadi mudah-mudahan lancar ke 8850 tuh naiknya. Jemput dulu ya order belinya. Itu yang pertama. Yang kedua ada Java. Java harusnya udah cuan lagi nih. Jadi pertama waktu itu beli waktu harga agak bawah, kemudian udah jualan di sekitar berapa ya? Ini targetnya 1940-an deh ya seingat saya. Kemudian muncul strategi baru lagi, beli di 1960, targetnya cuma di 2260. Dan karena dia masih cenderung uptrend, kemudian ini strukturnya juga masih oke, selama dia nggak ke bawah 2040 juga masih ada peluang untuk ke atas. Hari ini sih tutup di 2360 ya, inside bar gitu kan. Volume juga kecil, kemarin naiknya kenceng. Nah, ngantri aja, nggak perlu terlalu FOMO, terburu-buru, ngantri dulu aja. Kalaupun mau incer buat fast trade ya kita lihat besok pagi aja, tapi untuk ngesunya ngantri aja di kotak hijau ini nih. Itu ngantrinya di 2160 boleh, stop lossnya di bawah 2040. Targetnya di 2400-an lagi ya, 2420 itulah. Ini kalau kita zoom out, nah itu kelihatan area ini ada area yang puncak bulan Maret 2019, jauh ya. Puncak bulan Maret 2019 itu adalah di 2430 ya, mudah-mudahan sih bisa di breakout. Mudah-mudahan bisa di breakout, tapi paling nggak ke situ udah lumayan. Dengan catatan jemput dulu. Tapi kalau misalnya naik dulu ke 2400 kemudian ada rejection yang cukup kuat, nah pantau dulu tuh. Pantau dulu ya. Mau tetap diantriin juga nggak masalah karena asumsi saya ini udah pernah TP, jadi kalau misalnya kena stop loss beli di berapa tadi 2160, stop loss di 2030 pun ya cuman ngurangin cuan yang terakhir aja. Gitu ya. Next ada KLBF. KLBF hari ini menguat 9,7%, menarik ini. Kalau kita geser ke weekly atau di daily zoom out agak banyak, nah dia jadi kelihatan posisi harga sekarang cenderung di area bawah gitu ya. Dan mantul. Kemudian kalau kita lihat di daily-nya lagi, balik ke daily, ini ada area gap 1195 dan 1215 yang masih jadi resisten nih. Dan masih sangat mungkin untuk direspon jadi resisten. Kemudian karena hari ini dia naik tutup di 1190, ini jadi ada setup sebenarnya, ada CB1. Tapi karena dekat resisten, jadi belinya ngantri aja ya. Ngantri, siapa tahu besok nyundul 1200 terus ada rejection terus koreksi gitu ya. Ngantri aja di 1120 dan 1085 boleh. Stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 1050. Dan target TP1 di 1275 1280 ya. Target TP2 di 1415. Nah, mudah-mudahan sih bisa ke 1400-an ini nih. Gitu. Karena ini ada kemungkinan bikin sideways dengan range yang menyempit juga, jadi mudah-mudahan cukup tinggi naiknya sampai ke 1400 atau bahkan 1500 gitu ya. Kemudian yang ke 1 2 3 4 ada Unilever. Unilever hari ini akhirnya tutup berhasil di atas puncak sebelumnya. Tutup di 1985 dan kalau kita zoom out, ini Unilever ada peluang lanjut ke 2300-an ya. 2200 lah, ini area gap tuh, ada peluang nutup gap 2200-an. Nah, itulah maksud saya. Nah, jadi karena dia kalau kita lihat strukturnya juga masih oke, selama dia nggak turun ke bawah 1800, peluang untuk nutup gap di 2200 juga masih lebih besar gitu ya. Jadi buat yang minat beli Unilever nih boleh ngantri. Area belinya sebenarnya selebar kotak hijau ini nih. Cuman ya kalau mampu atau sanggup diterima risikonya beli di misal 1940 1930 ya monggo ngantri di situ aja boleh. Tapi kalau misalnya mau diperkecil sedikit ngantri 1900, stop loss di bawah 1800 itu agak terreduce risikonya. Dan agak bukan terreduce ya, tapi jadi lebih kecil stop lossnya gitu.
Dan targetnya tetap 2200 dan mudah-mudahan sih bisa ke 2300-an ya, itu target TP2 ada di situ tuh 2300-an. Itu tadi 4 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur automatic ordernya masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.